Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Gutiara. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, NPM 25411008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu ekonomi mikro. Apa sih pengantar ilmu ekonomi mikro itu? Mari saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomis. Apa sih konsep dasar ilmu ekonomi mikro? Konsep dasar ilmu ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, atau suatu perusahaan dalam membuat keputusan tentang sumber daya yang terbatas. Pengertian ilmu ekonomi mikro menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Mary A. Mercant dan William M. Snell. Menurut beliau, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan proses ekonomi. Dan yang kedua, David Amos. Beliau berpendapat bahwa ekonomi mikro merupakan langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga kepertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Dan yang nomor 3, Adam Smith. Beliau melihat ekonomi mikro sebagai adanya berbagai pertimbangan rasional dan pengambilan keputusan oleh pada pelaku ekonomi. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi mikro. Sejarah ilmu ekonomi mikro bermula dari perkembangan awal ilmu ekonomi modern. Ekonomi modern sendiri baru mulai berkembang ketika Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 meluncurkan pemikiran dalam buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, atau kemudian yang dikenal dengan The Wealth of Nations pada tahun 1776. Tujuan mempelajari ekonomi mikro atau the purpose of studying microeconomics. Yang pertama, memahami perilaku konsumen dan produsen. Dan yang kedua, menganalisis pembentukan harga barang dan jasa di pasar. Dan yang ketiga, mengkaji efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi perusahaan maupun pemerintahan. Dan yang kelima, membantu memprediksi dampak perubahan harga, pendapatan, dan kebijakan pasar. Perbedaan antara ekonomi mikro dan makro adalah teori harga interaksi, penawaran dan permintaan barang dan jasa di pasar, bentuk struktur pasar, elastisitas penawaran dan permintaan. Biaya produksi, tingkat produksi yang optimal bagi produsen sehingga mereka dapat mencapai tingkat dan keuntungan yang maksimal. Teori tingkat upah dan tingkat keuntungan bagi pengusaha. Berikut konsep dasar ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomis. Yang pertama, kelangkaan atau scarcity. Sumber daya yang terbatas membuat suatu individu atau perusahaan harus membuat pilihan. Yang nomor 2, biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah biaya yang muncul ketika kita memilih suatu opsi dan meninggalkan opsi yang lainnya. Yang nomor 3, penawaran dan permintaan atau supply and demand. Hukum penawaran dan permintaan menentukan harga dan kuantitas barang di pasar. Dan yang nomor 4, itu struktur pasar atau market structure. Berbagai jenis struktur pasar. Yang pertama, perfect competition, dan yang kedua, monopoli, dan yang ketiga, oligopoli. Dan yang kelima, distribusi pendapatan atau income distribution, yaitu mengkaji bagaimana pendapatan dari hasil produksi didistribusikan ke faktor-faktor produksi. Contohnya upah, bunga, sewa, dan laba.
Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kegunaan atau utility, yang berarti konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang dan jasa. Dan yang kedua, keterbatasan anggaran atau budget constraint, yang berarti konsumen memiliki anggaran yang terbatas untuk membeli barang dan jasa. Teori produksi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi produksi atau production function, yang berarti hubungan antara input atau faktor produksi dan output barang dan jasa. Dan yang nomor dua, biaya produksi atau cost of production, yang berarti biaya yang timbul dalam proses produksi. Berikut penjelasan tentang ruang lingkup ekonomi mikro atau mikroekonomi. Di antaranya yang pertama, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Dan yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan yang maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan yang optimal dari segi kualitas dan harga produk. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat, teori nilai guna. Teori nilai guna mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Dan yang kelima, teori struktur pasar menjelaskan tentang pengelolaan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dalam keluar dari suatu pasar. Dan yang keenam, elastisitas harga. Elastisitas harga mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyak jumlah permintaan. Nomor 7, industri. Industri mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Nomor 8, pasar input. Mempelajari bagaimana produsen memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin. Nomor 8, pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai yang jual tinggi. Kajian materi tentang ilmu ekonomi mikro atau microeconomics itu bertujuan untuk menganalisis kegagalan suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang kemungkinan pasar persaingan sempurna. Perilaku ini berguna dalam menganalisis pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran produk, barang dan jasa, penentuan harga, serta menentukan jumlah penawaran dan permintaan selanjutnya. Poin-poin utama ekonomi mikro sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi mikro membahas dan produksi harga tunggal dan interaksi antara keduanya. Yang kedua, ekonomi mikro berbeda dengan ekonomi makro yang berfokus pada agregat perekonomian secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ahli ekonomi mikro membentuk berbagai model berdasarkan logika dan perilaku manusia yang diamati. Mereka menguji model tersebut terhadap pengamatan di dunia nyata. Tujuan mempelajari ekonomi mikro atau the purpose of studying microeconomics. Yang pertama, memahami perilaku konsumen dan produsen. Dan yang kedua, menganalisis pembentukan harga barang dan jasa di pasar. Dan yang ketiga, mengkaji efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi perusahaan maupun pemerintahan. Dan yang kelima, membantu memprediksi dampak perubahan harga, pendapatan, dan kebijakan pasar. Contoh penerapan
ekonomi mikro atau mikroekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konsumen memilih antara membeli beras atau mie instan dengan uang yang terbatas. Dan yang kedua, petani menentukan apakah menanam padi atau jagung. Dan yang ketiga, perusahaan memutuskan menggunakan mesin otomatis atau tenaga kerja manual. Dan yang keempat, harga cabai naik karena pasokan menurun saat musim hujan. Itu tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.